Kita boleh saja memiliki keinginan, tapi keinginan yang kita perjuangkan secara mati-matian tanpa perhitungan akan menghabiskan seluruh level kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap pribadi pasti memiliki konsep rumah impian yang berbeda-beda. Ada yang suka dengan tradisional, modern, pedesaan, industrial, dan banyak lagi. Ya, karena kita berharap setelah kita lelah bekerja atau mungkin 24 jam bagi ibu rumah tangga di dalam rumah, kita bisa menghadirkan konsep rumahku surgaku. Amin. Atau istilahnya Baiti Janati. Nah, untuk hari ini Bune mau ngangkat tema tentang KPR. Banyak banget belakangan ini yang nge-DM, Bun Ai aku mending KPR atau kontrak, Bun Ai aku mendingan KPR atau nanti aja nabung dulu. Aduh, ini sebenarnya balik lagi ke pilihan masing teman-teman. Nah, untuk hari ini Bun Ai akan ngebahas KPR secara pandangan ibu rumah tangga biasa ya, bukan pakar keuangan. Mungkin teman-teman yang hari ini nonton dan punya pendapat jauh lebih expert atau lebih ahli dari Bun Ai, boleh langsung tulis di kolom komentar. Kita bisa sharing sama-sama. Nah, jadi dalam sebuah pilihan hidup itu sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semuanya memiliki resiko masing-masing. Yap, sama seperti menabung juga memiliki resiko. Kalau menabung dengan niat yang setengah-setengah itu pasti nggak kumpul-kumpul. Alasannya tuh ada aja keperluan. Kadang-kadang ditarik lagi. Makanya Bunda selalu bilang, ayo kamu yang nabung sesuaikan sama kepribadian deh. Kalau kamu kepribadiannya memang ya agak-agak mudah tergoda kalau ada uang di rekening, mending kamu nabung dalam instrumen emas. Sehingga kamu berpikir alam bawah sadar kamu berpikir uang kamu tuh cuma sedikit. Oke, untuk pengambilan KPR sendiri, dia ada dua jenis ya, KPR subsidi dengan KPR komersil. Kalau KPR subsidi ini akan jauh lebih rendah karena bunganya hanya 5% per tahun flat sampai akhir pembayaran. Nah, tapi biasanya KPR subsidi ini ya itu untuk bangunannya pasti nggak seciamik KPR komersil. Ya, balik lagi ya, ada uang, ada harga. Bahasanya sih seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau KPR subsidi itu akan flat, jadi kita bisa prediksi berapa sih uang yang akan kita keluar untuk membayar rumah tersebut. Contoh rumahnya harganya 168 juta. Terus kita pakai KPR subsidi dengan 5% per tahun. Otomatis selama ambillah misalnya kita 15 tahun rata-rata, berarti selama 15 tahun itu cicilannya mungkin sekitar 1 juta sampai 1.300.000. Totalnya 240 juta. Nah, kali ini Bunda nggak mau bahas KPR subsidi dulu nih. Bunda mau bahas KPR komersil yang banyak teman-teman tanyain. Balik lagi, pilihan ada resiko masing-masing. Untuk KPR komersil saat ini banyak banget yang menyuguhkan para developer untuk free DP. Tapi ingat ya, kalau kamu free DP, otomatis plafon KPR kamu juga akan lebih tinggi. Kalau plafon KPR kamu lebih tinggi, otomatis cicilan kamu juga akan jauh lebih tinggi. Para developer juga ya menggunakan kerjasama sama bank yang menggunakan bunga promo di awal, sehingga nanti ketika fix rate-nya itu atau fix pembayarannya itu habis, maka kamu akan membayar sesuai suku bunga yang lebih tinggi atau floatingnya BI nih gitu teman-teman. Contoh bunganya ya, Bun Ai langsung ngambil gambaran angka aja ya biar nggak pada keder gitu. Ini bunga apaan sih, bunga Kamboja apa bunga anggrek? Bukan teman-teman, ini suku bunga BI ya. Contoh lah Bun Ai analogikan misalnya pembayaran kita tuh ngambil KPR 400 juta rupiah. Nah, ngambil bunga promo itu di 4% atau 5%. Cicilan awal 3 juta selama 2 tahun. Nanti di 3 tahun itu bukan ya kenaikannya dihitung dari cicilan tapi dari hutang pokok. Dan karena sistemnya anuitas, otomatis jangan heran ya kalau hutang yang kamu bayarankan itu akan jauh lebih tinggi
margin ketimbang hutang pokok. Alias kamu akan bayarin bunganya lebih kencang dulu di awal ya, nanti lama-lama berkurang di akhir. Jadi kalau kamu ngerasa kok aku udah bayarnya sekian puluh juta tapi ngurangin pokoknya sekian aja, itu karena memang bank memiliki sistem anuitas yang mengambil bunga lebih banyak di awal-awal. Jadi kalau analoginya pakai angka nih, misalnya 3 juta promo fix 2 tahun, itu nanti di tahun ketiga ke tahun keempat kalau ngambil suku bunga rata-rata 11-12%, siap-siap ya bayarnya bisa sampai langsung 3.800.000, 3.900.000 dan sebagainya. Nah, itu untuk pembayarannya sendiri. Kalau untuk mau yang flat bisa juga pakai yang syariah, yaitu dengan suku bunga rata flat sampai akhir di 875% atau 9%. Tapi balik lagi ya teman-teman, yang namanya KPR ini biasanya kita akan memerlukan juga renovasi. Jadi misalnya oke lah, ada yang bagus banget pasti harganya tinggi. Kalau yang tipe-tipe standar kita pasti perlu renovasi hanya untuk nutup belakang misalnya, itu pasti perlu. Jadi harus difikirkan dulu. Nah, yang mau Bun Ai bahas adalah berapa persen sih Bun Ai dari penghasilan kita bisa ngambil KPR. Harusnya sih untuk keuangan sehat hanya maksimum 30% dari totali seluruh cicilan kamu ya. Jadi kalau kamu udah punya cicilan kendaraan 10%, ya udah untuk KPR hanya 20%. Tapi untuk saat ini ya, lolosnya untuk ngambil KPR tuh bisa nyaris di angka 50%. Jadi kalau penghasilan kamu 8 juta bisa sampai 4 juta tuh kamu untuk ngambil KPR tersebut. Ingat ya teman-teman, kalau kamu yang mau ngambil KPR, mendingan nih kamu hitung dulu deh kebutuhan kamu tuh 1 bulan berapa. Contoh gaji kamu 10 juta, terus kebutuhan kamu itu 3 juta, itu kebutuhan pokok ya, baik beras, sayuran, atau jajan anak 3 juta. Mending kalau saran Bun Ai, kalau mau ngambil 50% ya, jangan dari 10 juta, tapi dari 7 juta tersebut. Sehingga kamu memiliki space ruang keuangan yang masih sehat. Khawatirnya kalau kamu babat habis ke cicilan, ketika nanti kamu butuh suatu waktu di masa depan, otomatis kamu akan membuka peluang kembali untuk berhutang. Jadi hutang ke kanan, hutang ke kiri, di tengah-tengah misalnya suku bunganya naik, nggak dibayar udah tanggung, aduh ujung-ujungnya stres nanti ya. Dan ingat ya, dalam kehidupan kurva itu akan langsung mengikuti. Ketika misalnya kamu ngambil KPR 10 tahun, kamu lihat nih, kira-kira anak kamu nih usia 10 tahun di level kelas berapa? Apakah SMP, apakah SD? Yang kamu akan bayangkan perlu biaya banyak nggak? Jangan nanti bertabrakan nih antara kamu ngambil KPR di tahun kesekian yang otomatis cicilannya juga makin meningkat, tapi penghasilan kamu juga mohon maaf hanya dari satu sumber. Sebenarnya kan gini, kalau penghasilan kamu meningkat dari satu sumber dan kamu nggak tambah penghasilan lain, otomatis ya kalau bahasa Bun Ai itu seperti terkunci penghasilannya. Penghasilannya naik, KPR-nya juga naik. Nah, ini harus kita pikirkan, kita punya space nggak untuk si pendidikan anak tersebut atau kebutuhan anak-anak, atau nanti kalau kita butuh sewaktu-waktu. Kalau memang masih punya space, bismillah, rezeki ada aja, seyakin itu ya boleh, nggak apa-apa, monggo silahkan. Tapi balik lagi, Bun Ai nggak pernah ngomong benar atau salah, pilihan masing-masing ke teman-teman. Memang sih nggak bisa dipungkiri juga ya, untuk saat ini tuh bahasa Bun Ai, kenaikan inflasi di properti tuh dahsyat banget. Bahkan di pelosok-pelosok aja juga udah banyak banget klaster-klaster, perumahan-perumahan. Nah, balik lagi ya, kalau kamu ngebandingin, Bun Ai aku mending perumahan atau beli tanah nih, ya nggak bisa gitu juga. Karena di perumahan selain rumah yang kamu bayarin, yang kamu tinggalin, kamu juga membeli lingkungan. Ada one gate system, satpamnya, terus ada beberapa fasilitas umum. Jadi nggak bisa kamu samain antara kamu beli rumah atau kamu beli tanah. Semuanya tergantung pilihan masing-masing. Nah, bagi kamu nih yang punya pengalaman tentang KPR atau mungkin tentang beli tanah, ngebangun rumah, boleh dong bantu Bun Ai tulis di kolom komentar ya. Dan bagi yang request materi masih seputaran KPR, lepas dari KPR atau mungkin mau take over KPR-nya, gimana caranya, itu nanti Bun Ai pelan-pelan belajar dulu ya. Karena jujur Bun Ai kan ibu rumah tangga doang ya, bukan pakar keuangan, takut salah. Ya memang gak bisa dipungkiri sih, KPR ini menjadi pilihan terbaik untuk memiliki rumah segera. Tapi
Kalau menurut Bun Ai, pokoknya pikirin matang-matang deh. Jangan sampai nanti kita udah ngambil langkah setengah jalan gak diterusin juga sayang kan. Nah, balik lagi ya teman-teman. KPR ini juga memiliki asuransi jiwa. Tapi kamu harus ngecek dulu pas akad nih. Ketika kamu akad, pastiin asuransi jiwa terbayarkan dengan baik. Sehingga mohon maaf banget kalau penanggungnya itu meninggal dunia, itu langsung dianggap lunas. Jadi nggak kena sama si ahli waris tersebut. Itu juga harus paham. Jadi kalau cicilan KPR itu tinggi, kalau dibandingin dengan mohon maaf beli cash, itu pasti karena bayar banyak tuh biaya-biayanya. Apalagi untuk yang free DP, pasti seluruh biayanya juga dibebankan ke plafon KPR, asuransi jiwanya juga sama. Ya, atau mungkin ada yang dibebanin sama developer, tapi kan developer juga udah hitung berapa harga rumahnya. Ya pokoknya mah balik lagi lah ya. Ada harga, ada rupa, ada uang. Oke deh teman-teman, itu aja bisa Bunda sharing dulu untuk hari ini. Kalau teman-teman masih mau Bunda sharing tentang KPR, boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Dengarkan ya, baby Agni lagi nangis ya. Dan kalau teman-teman memang KPR-nya rumah pertama, apalagi bukan rumah kedua, yuk pikirin dengan matang ya. Kalau rumah kedua masih mending nih, mohon maaf kalau terjadi sesuatu nggak bisa bayar saat proses lelang, itu masih bisa bergaining harga atau nego harga dulu. Karena kan masih punya rumah untuk disinggahi atau rumah pertamanya. Tapi kalau rumah yang ditinggali satu-satunya pas proses lelang dan nggak ada pendapatan, aduh mohon maaf belibet, itu membuat kita kalau nanti dilelang sama bank ya siap-siap aja harganya akan disesuaikan sama bank dan bukan berarti hutangnya dianggap lunas ya. Kalau ternyata hutangnya itu memang masih banyak ya kita juga kena lagi. Tapi kalau misalnya hutang sama hasil penjualannya itu lebih tinggi hasil penjualan, insya Allah sisanya juga dikasih kok sama kita. Jadi jangan pernah takut, yang terpenting teman-teman memiliki perhitungan yang benar-benar matang sehingga nggak salah langkah dalam setiap keputusan. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, gali informasi sebanyak-banyaknya. Jangan panik, jangan khawatir. Kenapa? Karena setiap tahun pasti developer juga ngeluarin promo ya. Jadi jangan panik. Tinggal beberapa unit, sabar. Kalau memang rezeki kamu pasti dapat karena rumah adalah jodoh-jodohan. Oke? Itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini ya. Mohon maaf kalau salah-salah. Mudah-mudahan Bunda bisa sharing lagi selanjutnya. Selamat weekend dan menikmati hari bersama keluarga. Bahagia terus ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.